Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran kimia untuk kelas 10. Setelah kita mempelajari tentang struktur atom, tepatnya tentang perkembangan teori atom dan juga model atom, masih di bab 2 itu kita masih mempelajari tentang atom. Utamanya di sini tentang konfigurasi elektron. Nah, nanti yang akan kita pelajari dalam konfigurasi elektron ini diantaranya, ya, kita harus mengenal dulu apa itu unsur, senyawa, dan juga campuran. Kemudian ada nomor atom dan nomor massa. Kemudian juga nanti kita akan mempelajari secara khusus konfigurasi elektron dan diagram orbital. Nah, ini ada dua macam. Nanti akan kita pelajari elektron, ya, konfigurasi elektron dengan kulit dan juga dengan subkulit, termasuk juga pembuatan diagram orbitalnya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama tentang pengenalan unsur, senyawa, dan campuran. Ya, sebenarnya apa itu unsur? Ya, pengertian unsur. Nah, di sini dijelaskan bahwa unsur adalah suatu zat, suatu zat yang murni, yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Nah, berdasarkan penemuan dari para ahli, ada lebih dari 100 macam unsur yang ada di muka bumi ini. Kemudian juga ini kita akan mempelajari beberapa unsur juga dan lambang unsurnya yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita kenal. Ya. Yang pertama tentunya kalian mengenal unsur emas, ya. Ini atau bahasa Latinnya disebut dengan aurum, lambangnya itu Au, ya. Kemudian ada perak atau argentum, itu lambangnya atau simbolnya Ag, ya. Kemudian besi, ferum, lambangnya Fe. Kemudian tembaga atau kuprum, lambangnya Cu, ya. Kemudian juga ada timah putih, ya, Sn, timah hitam, timbal atau plumbum, ya. Kemudian oksigen dan lain sebagainya. Nah, ini harus kalian hafal, ya. Termasuk juga cara penulisannya, ya. Jadi contoh bahwa unsur emas lambangnya Au, jadi A besar, U kecil. Nah, ini harus, ya. Nah, itu sudah persetujuan chemistry atau ilmu kimia atau tata nama, ya, ilmu kimia itu secara internasional. Oke, nah berikutnya juga senyawa, ya. Senyawa, terutama senyawa kimia, adalah zat kimia murni juga yang tersusun dari dua atau lebih unsur yang dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur pembentuknya, ya. Jadi kalau tadi unsur itu zat murni, ya, tapi kalau senyawa itu zat murni juga, ya, tapi terbentuk atau tersusun dari beberapa unsur, ya, bisa dua atau lebih unsur, maka itu disebut dengan senyawa, ya. Contohnya senyawa air, ya, atau nama kimianya dihidrogen monoksida, ya, dituliskan dengan H2O. Nah, ini tersusun dari dua macam unsur, ada hidrogen, ada oksigen. Nah, itu, ya. Nah, contoh unsur yang lain. Nah, ini ada senyawa anorganik, biasanya disebut senyawa anorganik, itu biasanya senyawa-senyawa yang ada di kulit bumi, ya. Ini yang dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal, contoh air, ya. Nah, kalian ingatkan rumus kimianya, dihafal, itu H2O, ya. Kemudian ada garam dapur, nah, NaCl, ya, atau natrium klorida. Kemudian asam sulfat, nah ini H2SO4 atau sehari-hari dikenal dengan air aki, ya, atau akumulator. Kemudian juga ada kalsium karbonat, ini dikenal juga dengan kapur, ya. Kemudian ada natrium hidroksida, ya, ini, ya. Kemudian ada silika SiO4, kemudian natrium hipoklorit, ya, dan juga dan lain sebagainya, ya. Kemudian contoh senyawa yang termasuk organik,
Jadi senyawa organik itu biasanya kalau dulu itu senyawa yang dihasilkan dari makhluk hidup ya, tetapi berkembang sesuai perkembangan keilmuan dalam kimia bahwa senyawa organik itu biasanya memiliki rantai karbon yang panjang atau banyak. Nanti kita akan pelajari khusus dalam hidrokarbon. Ya. Nah, contoh ini ada propana ya, rumusnya C3H8 dan butana C4H10. Ini yang biasanya dikenal dengan gas LPG, itu singkatan dari liquid petroleum gas ya, liquid petroleum gas. Nah, biasanya digunakan untuk yang menggunakan kompor gas ya, ini menggunakan gas ini ya. Nah, kemudian juga ada asetilena, ini dikenal dengan untuk mengelas tapi dari batu karbit ya. Nanti secara reaksi kimia itu batu karbit direaksikan dengan air menghasilkan asetilena ya, atau namanya etuna ya, ini rumusnya C2H2. Kemudian juga ada di etil ether, ini dikenal dengan sebagai atau untuk obat bius ya, ini untuk kepentingan medis ya. Kemudian juga ada asam asetat, nah kita kenal ini dengan asam cuka ya, salah satu gunanya ya untuk perasa atau pengawet makanan ya. Kemudian ada asam palmitat, asam formiat ya, atau disebut juga asam format, asam semut ya, dikenal juga dengan formalin penggunaannya. Kemudian ada sukrosa atau gula pasir, ingat rumusnya ini ya, C12H22O11. Kemudian juga ada glukosa ya, dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya ada campuran. Jadi kalau tadi ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Nah, campuran ini juga zat, tapi gabungan dari dua atau lebih zat. Ya. Jadi kalau unsur juga zat murni, tapi kalau senyawa juga zat murni, tapi dibentuk dari dua atau lebih unsur. Nah, sekarang campuran itu zat murni juga, tapi tersusun dari dua atau lebih zat atau senyawa ya. Nah, itu tanpa melalui reaksi kimia, jadi namanya juga campuran. Nah, campuran kita bagi dua, ada campuran homogen. Ini kalau kita artikan itu campuran yang sejenis atau serba sama, artinya tidak bisa dibedakan bidang batasnya, mana nanti pelarut, mana zat terlarut ya. Ada istilah zat terlarut namanya solut, zat pelarut namanya solvent ya. Ini contohnya air ya, dengan susu bubuk coklat seperti gambar ini. Nah, ini kan tidak bisa dibedakan bidang batasnya, mana airnya, mana di sini susu bubuk coklatnya ya. Atau juga nanti ada air gula ya. Setelah gulanya dilarutkan, tidak terlihat lagi gulanya mana, airnya mana. Nah, itu disebut campuran homogen. Jadi yang serba sama ya. Tidak bisa dibedakan bidang batasnya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian juga sirup ya. Ini tidak bisa dibedakan bidang batasnya. Nah, kemudian ada campuran heterogen. Nah, ini kebalikan dari homogen. Jadi campuran yang bisa dibedakan bidang batasnya ya. Contohnya ya, ada campuran air dengan minyak goreng. Nah, seperti gambar ini kan bisa terlihat mana minyak gorengnya, mana airnya. Jadi bisa dipisahkan atau bisa dilihat ya, seperti ini. Atau misalnya yang lain, ya ini nih. Aduh, ya, ini enak sekali nih ya. Jadi seperti apa nih ya? Cendol barangkali ya, dengan es. Ini kan bisa dibedakan bidang batasnya. Itu hanya contoh, sebagai contoh saja. Oke, kemudian kita akan belajar tentang simbol atau notasi dari atom. Sebelum nanti kita mempelajari konfigurasi elektron. Ya. Ini biasanya ada X diibaratkan sebagai lambang suatu atom, kemudian Z itu melambangkan nomor atom, dan A itu nomor massa. Jadi misalnya ada unsur karbon, ya. Unsur karbon nanti dituliskan C12, kemudian ada 6 ya, atau kadang terbalik ya.
Jadi artinya angka 6 ini itu menunjukkan nomor atom atau nomor unsur karbon ya. Kemudian nomor masanya atau masanya 12 ya. Tapi yang utama biasanya nomor massa itu 2 kali lipat dari nomor atom, itu biasanya ya. Contoh lain ada Na atau natrium ya. Nomor atomnya 11, kemudian massa atomnya 23. Nah ini ya. Itu harus diingatkan. Jadi X lambang atom, A nomor massa, Z itu menunjukkan nomor